nanti kita dengar kesaksian sendiri dari beliau ya. Ya, bersama-sama dengan kita sambut Ibu Bianca Melonius. Pagi dari Jakarta. Suara saya jelas nggak? Jelas. Oke. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatannya. Aku tahu nggak ada yang kebetulan buat anak-anak Tuhan berkumpul bersama memuji Tuhan. Aku dari Jakarta. Terima kasih buat kesempatan yang ada. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya buat Tuhan saja. Kalau aku ada, sebagaimana aku ada, itu semua karena seizin Tuhan. Dan nggak kebetulan nih, pas hari ini kalau di Amerika mungkin 1 Juli ya, Vin, sekarang? Iya, 1 Juli. Di Jakarta. Aku sudah 2 Juli. Ya. Ini pas 10 bulan lalu saya divonis kanker ganas payudara. Kondisinya saat itu keluar benjolan di saya punya payudara, ternyata sudah ganas dan sudah berada 3-4 tahun di badan saya dan saya tidak tahu. Tapi karena satu hal terjadi, ternyata dia bisa, Tuhan tunjukkan jalan untuk akhirnya keluar itu kayak benjolan sebesar biji sesawi. Nah, pada saat itu puji nama Tuhan, saya tidak marah, saya tidak tanya sama Tuhan kenapa. Saya diberkati dengan 3 orang anak-anak yang luar biasa ya, Vin ya. Anak-anak kamu juga. Amin. Cantik-cantik dan ganteng. Ada Joshua 26 tahun, ada Keisha 25 tahun, dan ada Angelita 18 tahun. Puji Tuhan, mereka semua baik-baik, anak-anak yang Tuhan kirim untuk menguatkan. Saya hanya cuma dikasih waktu 1 minggu untuk bisa langsung melakukan operasi. Pada saat itu tidak ada marah sama Tuhan, Tuhan kasih sukacita. Ketemu dokter juga torang-deng-torang, orang tonsea. Terus saya tanya, apa sih gunanya payudara dokter? Karena saya nggak ngerti apa itu buat nutup jantung, apa-apa saya nggak ngerti. Dia bilang, payudara gunanya hanya 2, yaitu untuk kecantikan dan punya anak. Puji Tuhan saya sudah diberkati dengan 3 orang anak ini. Jadi saya pikir angkat aja karena memang ganas. Sebenarnya saya sedang melakukan acara, saya ini event organizer, tapi sudah menyerahkan diri untuk membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan saja, jadi udah nggak terlalu banyak bantu di luar. Jadi saya bilang, dok saya boleh selesaiin nggak acara saya bilang, karena belum selesai dulu nggak bisa, punya kamu ini ganas, kata dia. Tapi puji Tuhan datangnya masih stadium 1, jadi kata dia mungkin nggak akan di kemo. Oh baiklah dok kalau gitu. Saya berserah sama Tuhan, dan langsung saya minta dua-duanya diangkat aja, gitu. Karena menurut dokter lebih baik dua-duanya diangkat. Jadi tanggal 1 saya divonis, dia bilang tadi sebenarnya tanggal 3 udah mesti diangkat, tapi karena di sini prosedurnya susah kan, lagi COVID kan. Terus dia lihat saya ulang tahun tanggal 4. Dia bilang, mana ulang tahun dulu deh, kata dia. Hah, ulang tahun dulu, oke deh. Jadi aku divonis umur 48, diangkat payudaranya 49. Ketika diangkat payudara saya, stadiumnya udah naik kedua dalam waktu 1 minggu, cepet banget kan? Cepet banget. Jadi dokter bilang, wah ini yang kanan memang ganas, yang kiri nggak kenapa-napa. Tapi ketika seminggu kemudian diangkat, ternyata yang ganas ini udah, yang kiri udah mulai gerak juga. Yang aku mau ceritakan bahwa bagaimana kalau kita dengar bisikan Roh Kudus, itu keputusan yang diambil oleh saya itu, kalau saya lihat sampai sekarang dan dalam perjalanan ini, itu adalah keputusan yang ekstrim untuk mengangkat sekaligus 2 payudara, gitu. Jadi kalau saya lihat-lihat, dari pertama kali saya divonis sampai saya mengambil keputusan, itu sebenarnya dari kitanya mau dengerin Roh Kudus atau hanya maunya kita ya. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, ternyata ketika dibuka, payudara saya yang kiri pun udah mulai bergerak. Jadi puji Tuhan langsung dibabat, ya kan, dua-duanya sikat nih. Jadi saya sekarang jadi WTS, wanita tanpa susu, ya kan, nggak punya payudara. Ya, lalu setelah 10 bulan kemudian, 10 bulan, setelah 10 hari kemudian PA keluar, dia bilang, puji Tuhan ini kamu diangkat dua-duanya. Karena yang kiri udah mau mirroring sama yang kanan. Bayangin ya, kalau waktu itu saya ikutin hatiku yang, aduh saya nggak tahu deh, itu pasti dari Tuhan. Karena saya nggak ada pemikiran marah atau sampai orang tanya, Beb, lu nggak alternatif dulu ya? Lu nggak minta second opinion ya? Enggak ini. Aku bilang, kalau saya bisa ngomong ini tentu karena pembentukan dari hal-hal kemarin ya. Saya bilang, saya benar-benar berserah sama Tuhan. Saya cuma tanya,
ini kan ada nih kejadian gue dapet cancer ya. Aku mau ada yang dipakai jadi apa aja untuk jadi alat Tuhan. Jadi kalau aku diizinkan cancer dan aku dipakai buat alatnya Tuhan, aku mau. Jadi apapun yang aku ambil, aku tahu ini ada Tuhan di dalam diri aku. Dan aku tahu aku ini anak Tuhan. Aku ini anaknya Tuhan. Aku tanya sama anak-anakku, kalian itu di mata kamu, diri kamu tuh siapanya Tuhan. Ada yang bilang, Joshua bilangnya messenger, Mam. Oke, jadilah messenger. Kalau Angelita bilang, aku biji matanya Tuhan. Oke, kamu biji matanya Tuhan. Aku sama Keke kebetulan jawabannya sama, anaknya Tuhan. Jadi aku percaya ketika aku masuk ke dalam satu perkara, kali ini perkaranya kan penyakit ya. Aku percaya aku anaknya Tuhan. Jadi segala keputusan, segala benar, obat-obatan itu hanya media. Tapi Tuhanlah yang bekerja langsung di dalam setiap keputusan yang ada. Ini dokter susah ditemuin. Dokter ini kalau mau ngantri ke dia tuh 2 minggu minimum ketemu dia. Saya itu diperiksa di Mamo dan USG itu tanggal 27. Tanggal 27 Agustus, 1 September saya udah bisa ketemu dia. Dan dia bisa dapat schedule cepet. Itu semua perjalanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Nah, ketika dibuka PA-nya, dia bilang, ya sayangnya kata dia, kamu ada HER2 positif. Oke, artinya apa dok? Itu kansernya nakal. Dia suka lompat-lompat di badan dia, colek-colekin kanser-kanser yang lagi tidur, disuruh keluar sama dia. Jadi ini HER2 positif ini nakal. Harus dikasih cool down, saya tetap harus di kemo. Oke, saya tetap di kemo. Lalu saya datang ke Kahom dan tetap di kemo, makanya rambut saya udah keren lagi nih. Udah botak. Intinya adalah ketika pemilihan rumah sakit, dokter, dan obat-obatan, aku hanya ada satu ayat yang selalu ada di hatiku, itu ada di Matius 6, ayat, sorry pakai kacamata nih, Matius 6 ayat 9, yang dia bilang itu adalah ayat 10, yaitu datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Jadi aku benar-benar menyerahkan itu kepada Tuhan. Ketika aku masuk ke dalam perjalanan ini, aku bilang ini my new best chapter. Aku nggak bilang ini musibah, aku nggak bilang ini satu kutukan, aku nggak bilang ini satu hal yang malapetaka, nggak ada. We choose joy untuk jalanin ini semua. Jadi intinya kami yang di Jakarta ini memiliki banyak pilihan rumah sakit ya, puji Tuhan. Tapi untuk menentukan satu hal lainnya itu kan susah ya. Ada makanya orang-orang bilang, kok lo nggak nanya dokter ini dulu, ini enggak. Aku cuma menempatkan diriku. Aku ini anak Tuhan, jadi Tuhan aja yang pilihin. Kayak kalau presiden mau ke daerah-daerah di Jakarta, kalau rumah sekolahnya jelek kan langsung dicet, dibikin bagus segala macam. Itu imannya aku. Kemanapun aku ditempatkan, Tuhan akan siapkan dokter yang benar, obat yang benar, segala hal-hal yang dulunya mungkin dibilang itu dokter nggak bener nih, atau itu susternya nggak enak, ini gini. Aku percaya kalau aku anak Tuhan, dimanapun aku berada, segala hal itu akan dibikin jadi bagus buat diriku. Nah, kenapa pemilihannya di Darmais, sementara banyak pilihan dokter yang lain? Hari-hari terakhir ini aku baru mengerti kenapa aku pilih Darmais. Karena pada saat itu anak-anakku memilih, mama di MRCCC aja, di dekat Semanggi, gini dokternya, lokasi lebih seru. Emang Darmais itu tempatnya sedikit mencekam ya, karena gelap-gelap gitu. Terus yang datang juga dari seluruh Indonesia ke sana kan ya. Nah, ketika anak-anak ini sedang berdebat, mama taruh di mana, aku tahu buat kebaikan ya. Kita berdiskusi bukan berdebat sih, berdiskusi. Ayat itu keluar di dalam hatiku bahwa datanglah kerajaanmu Tuhan dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kemanapun aku melangkah, bukan dokternya yang menyembuhkan, bukan kemo-kemonya atau apa-apa yang menyembuhkan. Itu adalah karena kuasa Tuhan yang mengizinkan aku ada di tempat itu. Dan aku sungguh bersuka cita karena pilihan itu datang dari Tuhan. Di Darmais nggak seperti yang dikata-katakan orang. Darmais itu adalah ladang perangnya kita. Di situ isinya teman-teman kita yang tertutup semua kan ya. Dan di situ kesempatan kita berdoa bersama mereka. Di situ mereka udah desperate. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka nggak punya Tuhan Yesus. Mereka nggak ada di situ. Mereka rata-rata semua tertutup. Hanya sedikit sekali kaum yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Sedikit kalau saya pergi ke RMRCCC, Mayapada atau mana, mungkin mereka banyak yang sudah kenal Tuhan, tapi di situ saya lihat benar-benar mereka orang-orang dan mereka mau berdoa. Dan aku lihat juga dalam perjalanan aku ini aku tidak berdiri sendiri. Imanku ini ada 3 anak saya yang dari kecil saya ajar datang ke sekolah minggu. Dari kecil saya ajar mereka datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita sebagai orang tua atau sebagai kakak, sebagai adik, saya nggak punya kakak, sebagai sepupu, kita harus kasih lihat sama mereka bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus itu iya dan amin. Jadi pengalaman aku masuk ke Darmais itu juga pengalaman buat anak-anak saya. Mereka lihat sendiri, mereka berdoa. Kita kalau di Darmais itu ambil yang setengah hari. Itu ada ruangan anak-anak loh, ada ruangan anak-anak. Ada ibu-ibu yang datang dari daerah, nggak punya keluarga, nggak punya apa-apa. Mereka hanya bisa samping anaknya nangis. Di situ ketika saya lagi di kemo, saya pakai kemopot ya, karena 2 tangan saya udah golden hands. Eko udah jadi madam sekarang, nggak bisa angkat tas segala macam. Ya aku udah nggak bisa kemana-mana. Yang jalan tuh Keke sama Joshua. Nanti ngobrol sama ibunya, terus berdoa. Itu kan pengalaman iman yang nggak mungkin mereka dapati kalau saya nggak dikasih izin sama kondisi ini masuk ke dalam rumah sakit itu kan ya. Jadi aku sangat bersyukur buat setiap perjalanan yang aku lewati hari demi hari, demi hari, demi hari. Aku lihat semakin indah malah pengalamannya bersama Tuhan. Dan aku harus pakai Herceptin. Herceptin itu cukup mahal. Herceptin itu 18 juta sampai 25 juta sekali suntik. Dan aku harus 18 juta. Ini dokter lucu. Dihitung-hitung. Waktu itu tanggal 23 September itu. Ini harga rush, mobil rush baru nih Beb, kata dia. Aduh, mahal dok. Dia bilang gitu, kalau kita nggak pakai ini barang kita mati ngana sudah Jo. Ngana pergi Jo ke Kahom itu, ngana orangnya lucu loh bercanda gitu. Kita suka dokter yang kayak gitu, kita nggak suka dokter basa-basi. Ngana ke dokter Kahom, ke dokter Nur, ngana atur Jo di situ. Ya udah, jadi dari dokter onkologi aku pindah ke dokter Kahom. Dokter Kahomnya tertutup, ini apa pakai jilbab. Dia ngomong manis-manis, dia bilang kemoterapi tidak bisa menyembuhkan kanker 100%, kata dia. Oh iya dok, Herceptin juga tidak, hanya menambah 15%. Jadi nggak usah terlalu apa ya kata dia, maksain diri, mampunya berapa, kata dia gitu-gitu. Ketika dia ngomong begitu, Roh Kudus kembali lagi ngomong sama saya. Siapa yang bisa sembuhin kita 100%? Hanya darah Yesus. Jadi semakin semangat, aku mau alami Tuhan, aku mau alami. Jadi ketika tuh dokter bilang 60% kemoterapi, pakai Herceptin 15%, kata dia. Yang 100% saya bilang hanya darah Yesus dok. Iya, hanya darah Yesus. Jadi aku jalani dengan benar-benar dengan pertolongan Tuhan. Dan tahu nggak ada mukjizat apa lagi? Saya 8 kali kemo, 2 kali siklus. 4 yang pertama itu yang bikin rontok rambut, bikin muntah-muntah, tapi puji Tuhan aku nggak muntah-muntah. Bikin sakit kayak GERD. Yang 4 siklus kedua ini itu bikin ngilu badan, terus kuku-kuku saya udah mulai copot-copot ya, gini, tapi nggak sakit kok karena kan kuku mati. Nah, pas kemo aku udah mesti masuk si Herceptin nih, si 25 juta ini nih. Tahu nggak apa yang terjadi? Di hari itu kalau pindah siklus aku nginep. Yang jagain aku puji Tuhan Keke yang kebetulan lagi ada. Ini juga ada mukjizat lain nih kalau Keke bisa jagain aku ya. Pokoknya banyak cerita deh sebenarnya. Nah, ketika kita mau bayar, Keke mau bayar. Tiba-tiba orang farmasinya bilang begini, Mbak, Herceptinnya, kita mau belinya mampunya akhirnya yang generik. Yang generik itu 9 juta, 8 juta, 9 juta. Jadi si Keke udah atur supaya dapatnya yang generik iya nggak apa-apa, generik juga oke. Tahu nggak yang 25 juta itu? Ketika mau dibayar sama Keke. Mbak, Herceptinnya udah turun. Harganya sama generik. Wow. Itu kalau bukan Tuhan, bilang inget ya, kita nih anak Tuhan. Tuhan pasti siapin yang nomor 1 dari nomor 1 dan nomor 1. Iman kita tuh diuji di situ. Si Keke sampai bingung, sampai dokternya bilang, ambil yang Herceptin ya Mbak, jangan yang ini, ambil yang asli. Ya iyalah kita ngambil yang asli pasti kan ya. Jadi kalau memang kita mau benar-benar hidup kita serahkan ke tangan Tuhan. Saya bilang kenapa nggak ngasih mukjizatnya minggu lalu aja? Udah dikumumin. Enggak, ini benar-benar udah mau ngedebit.
dikasih tahu 50% udah selesai, udah maksudnya udah jadi 9 juta, udah jadi 8 sekian lah juta. Kalau bukan Tuhan, aduh ini juga ada ceritanya lagi kenapa kita bisa beli Herceptin. Jadi sebenarnya pengalaman aku tiap hari luar biasa, sampai ada satu teman saya bilang, babe, teman kita kena cancer, di telepon saya. Teman kita kena cancer, udah sakit, dia sudah pergi lebih dulu dari saya. Dia bilang gini, kok dia nggak kayak lu ya? Dapat cancer seneng banget, tuh kayaknya dapat cancer seneng banget. Aku bilang rupanya ketika dia ngomong gitu, aku cuma bilang puji Tuhan. Terus aku bilang ya, sukacita yang ku dapat ini bukan sukacita yang dibuat-buat, bukan yang biar keren atau ya kebetulan anak-anak ketika aku divonis, mereka bilang kita akan making a lot of memory. Jadi kita akan foto-foto, kita nggak tahu sampai kapan kita hidup kan ya. Jadi nggak tahu juga mereka duluan atau saya, tapi dia mau bikin a lot of memory. Jadi ada banyak hal, dan kebetulan anakku juga ikut botakin aku tuh, si Keisha, terus tiba-tiba viral di TikTok kayak gitu-gitu. Jadi sukacita aku bukan sukacita buat bikin konten, emang sukacita. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Rupanya temen aku ketika ngomong itu, aku pikirin di dalam kepalaku nih, aduh, aku jadi batu sandungan gak ya sukacita? Aku memang benar-benar bersyukur gitu mengalami ini. Tapi Tuhan langsung jawab. Tuhan langsung jawab ketika aku tidur. Hari Minggu dia telepon aku, tuh pagi aku biasanya suka ikutin khotbahnya Foush Church di Miami dia ya. Jadi aku baru dengernya Senin pagi. Aku tidur, tiba-tiba bangun, di kupingku ada satu lagu. Kenceng banget kedengeran, nggak ada yang main musik. Itu masih pagi kayak jam segini. Lagunya lagu lama. Lagunya kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Tahu nggak lagunya, Vin? Dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Udah selesai kan di kuping? Aku langsung nyalain komputer. Tahu nggak khotbahnya dari Vouchers apa? Bersukacitalah. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Jadi ketika keraguan kita datang, Tuhan jawab. Benar-benar langsung dijawab. Jadi aku rasa pengalamanku ini, aku nggak mau tuker. Karena aku sama Tuhan tuh deket banget. Ketika aku mulai merasa, aduh, aku sukacita kok orang bilang aku kok girang dapat apa cancer. Aku nggak mau salah jangan misunderstanding dengan kondisi aku, karena aku memang benar sukacita. Dan memang benar kata Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Aku masih menjalani Herceptin. Kemarin minta sama Tuhan hanya 8 kali. Which is itu kemarin hari Kamis aku yang ke-8 Herceptin. Tapi menurut medis, saya selalu bilang menurut medis, lebih baik over treatment daripada under treatment gitu. Jadi pada saat ini sih puji Tuhan, Herceptin itu memang efeknya tidak terlalu banyak. Tapi dia itu harus merusak jantung. Dia harus merusak jantung karena ada cairan yang dia harus keluarin untuk HER2 positif saya itu. Tapi puji Tuhan kemarin semua baik-baik aja. Saya cek jantung nanti tanggal 3 Agustus, minta bantuan doanya supaya tetap sehat. Karena memang kondisinya nggak semua orang mampu menjalani kemo. Ada kayak saya waktu itu kemo, terapi bersama teman-teman, ada yang meninggal di tempat ya. Terus ada juga yang shock, lalu mereka harus tinggal 7 hari setelah kemo. Ada yang macam-macam deh komplikasi. Ada yang ikutin Herceptin baru 3 kali, jantungnya udah 30% turun. Jadi memang banyak sekali gejolak-gejolak di kiri kanan, tapi kan kita pandang kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan aku terus sampai 18 kali Herceptin, which is 10 kali lagi. Artinya Tuhan mau aku di Darmais, ketemu dokter, suster itu tetap menjadi berkat dan nggak gampang buat saya sama anak-anak untuk terus bertahan, karena ternyata ujian yang datang melalui kanker ini nggak menggoyahkan iman kita. Jadi si iblis masih gangguin terus, ada aja. Saya pernah dapat COVID juga beberapa hari sebelum saya menyelesaikan rangkaian pengobatan kemo yang 8 besar ini. Nah itu buat saya jujur lebih sedih dapat COVID, karena di situ lihat anakku kena COVID, kena Alita waktu itu lagi mau masuk ujian SMA, harus dengan kondisi nggak enak dia ikut ujian. Aduh, rasanya sakit hati banget ya.
Kebetulan juga Keke lagi ada kerjaan, itu sedih. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya masih suka ngegerogotin. Tapi kita maju terus, ternyata aku lulus dari 8 kali COVID, dari 8 kali kemo aku bisa lulus. Jadi hari demi hari Tuhan pelihara. Jadi apapun pergumulan kita sekarang, kalau kita bersarah dan bersandar kepada Tuhan, Dia tidak akan tinggalkan apapun. Ada kerjaan, kehilangan orang yang bisa kasihi kita, apa aja formulanya tuh ada aja. Tapi kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia tidak akan tinggalkan. Dan kita harus firm ya. Kita jangan bingung. Baby, kamu jadi apa? Aku apa ya? Aduh, aku masih berdosa nih. Aku jemaat aja deh. Aku ini enggak. Kita harus firm sama Tuhan. Aku anaknya Tuhan Yesus. Aku pilihan Tuhan. Kita harus firm sama Dia. Kalau kita firm sama Tuhan, Tuhan juga firm sama kita. Jadi jangan ragu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan tinggalkan. Kiranya menjadi berkat ya, Tuhan Yesus berkat. Wow, puji Tuhan ya. Wow, luar biasa. Terima kasih, Bi.